Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Video ini saya ingin menjelaskan sedikit sinopsisnya ya. Sudah masyhur. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah menyimak ini. Tapi saya ingin mengajak ada satu metode lain. Nanti perhatikan banget video ini. Setelah itu kita akan ambil dengan cara atau metode experiential learning ya. Bagaimana kemudian dari pengalaman yang kita simak ya, yang kita lihat, lalu kita akan masukkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan niat tadi sudah mau, Allah mampukan. Ya, siap semua ya? Ya, kita simak videonya. Kedekatan diri seseorang pada Allah, Allah akan bukakan kita di lini-lini ibadah yang kita tidak sampai, tidak sadar gitu, tidak sangka gitu ya. Begitu pula kisah tadi saya bilang, misalnya kalau ada orang beribadah, ibadah antum itu, sholat, sedekah apa semua, dia bukan cuma sekedar bernilai pahala kita bisa mendapatkan derajat di surga gitu kan, bisa memberikan ketenangan jiwa, ternyata bisa memecahkan masalah juga. Terjadi kisah di Riyadh, seorang ibu, kisah nyata di Saudi. Ini di Riyadh ini sudah masyhur ceritanya nih. Antara seorang ibu dengan seorang TKW dari Indonesia. Ada satu ibu sudah divonis di Saudi, operasi kanker dia terakhir sebulan lagi. Kalau tidak berhasil, dianggap sudah mati dari sisi medis. Ini keberhasilannya kecil sekali, 10%, 90% mati orang ini. Sebulan lagi menurut ilmu medis. 3 hari setelah divonis begitu sama dokter, sebulan lagi operasi terakhir, datang pembantunya dari Indonesia. Seminggu pembantu itu kerja, bagus sekali kerjanya. Masya Allah, bersihin rumah, masak segala. Tuan rumahnya ini senang. Tapi selama dia kerja seminggu, ada satu perilaku TKW ini, membantu ini, yang selalu membuat tuannya mau nanya sama dia tapi nggak enak. Akhirnya setelah seminggu itu ditanya, ternyata dia kalau siang hari, habis selesaikan kerjaan semua, habis siapin makan, dia masuk kamar mandi, lama di kamar mandi pembantu ini. Nggak tahu buat apa gitu. Pas dia keluar dari kamar mandi, setelah seminggu ditanya sama majikannya, maaf saya mau tanya, kenapa kamu ini setiap masuk kamar mandi, lama, ngapain gitu kan. Langsung nangis, tiba-tiba TKW itu menangis, pembantu itu menangis. Dia tanya kenapa kamu nangis, dia bilang ceritanya begini sebenarnya. Sebelum saya berangkat ke Saudi di Riyadh ini, 12 hari, ya sebelum saya berangkat ini, 12 hari sebelumnya saya baru melahirkan. Dan saya punya bayi di Indonesia. Saya lagi susuin. Nah saya tinggalkan karena keadaan ekonomi, terpaksa saya tinggalkan. Visa sudah keluar, saya melahirkan, saya berangkat. Nah saya masuk kamar mandi ini, saya keluarin air susu saya, karena kalau tidak payudara saya sakit. Coba, kalau antum dengar keluhan seperti ini dari pegawai, dari staf, dari orang, apa yang antum lakukan? Perhatikan perilakunya muslimah ini, ya. Majikannya buat apa? Ini ternyata menjadi penyebab, penyakitnya hilang. Apa yang dia buat? Dia bilang, baiklah. Sambil dia nangis, dia dengar ceritanya, dia bilang, baiklah. Dia masuk, gajinya itu 800 real per bulan. Tuannya ini, kebetulan punya duit di rumahnya, diambil dikali 24 bulan, 2 tahun. Ini kurang lebih ya sekitar 20.000 real, sekian 50 juta rupiah dikasih pembantunya, ini uang kamu ambil, besok saya belikan kamu tiket pulang ke Indonesia, anggap kau sudah kerja 2 tahun. Pembantunya bilang nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa, anak kau lebih penting daripada saya, urus anakmu, nggak apa-apa. Terus ada pembantunya, baiklah kalau begitu terima kasih. Kata tuannya, kalau memang majikannya bilang kalau seandainya 2 tahun kemudian habis nyusuin kamu terfikir kembali, ini nomor HP saya, dikasih, pulanglah. Pembantu kita sudah selesai nih, TKW sudah pulang Indonesia. Kita sekarang berhubungan dengan kisah ibu ini. Apa kata dia? Semenjak pembantu itu berangkat, mulai hari itu setiap hari saya menangis. Menangisnya bukan karena sedih penyakit saya merasa terharu, susah menggambarkannya, terharu betul dan bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah membukakan pintu itu buat saya. Saya selalu bersyukur terus sama Allah karena saya bisa memberikan, terfikir untuk kasih gaji 2 tahun,
Mungkin kalau terjadi pada kita, kita bilang, baiklah kamu pulang aja minimal. Pernah nggak antum terpikir kasih gajinya lengkap semua? Gitu kan? Dia bilang, saya terharu kenapa saya bisa lakukan itu. Dan saya selalu bersyukur sama Allah, saya bisa lakukan sementara memang ini ada vonis mati dekat lagi secara medis gitu kan. Dia bilang tiap hari saya menangis. Dan setiap kali saya menangis, saya merasa ada satu kepuasan dan keadaan saya lebih baik. Ringkas cerita, tiba masa operasi, ditelepon rumah sakit, disiapin semuanya alat operasi. Ini sudah jelas akan menemui ajal kalau secara medis. Tiba di rumah sakit, dicek sebelum operasi, dokternya duduk setelah cek di kursi lalu bertanya, kamu berobat kemana sebulan ini? Kata ibunya, saya nggak berobat kemana-mana. Kamu tahu nggak, kanker kamu nggak ada. Sedikit pun nggak ada, akarnya nggak ada, sembuh total. Nggak ada, nggak mungkin terjadi secara medis. Ibu itu tersenyum lalu mengatakan, kalau betul apa yang dokter ucapkan, itu karena sedekah saya. Diceritain sama dia ceritanya, begini. Dokternya jadi nangis, dokternya bilang apa? Subhanallah, yang telah membukakan mata hati saya, ternyata yang menyembuhkan bukan obat sama dokter. Tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil pelajaran ikhwas sekalian. Ternyata amal-amal soleh itu bisa membuat kita keluar dari masalah. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau beliau sedang menghadapi masalah dan tidak pecah, beliau keluar cari orang miskin dan sedekah, gitu kan? Keluar bertawassul dengan amal soleh, seperti itulah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dari video tadi, tayangan tadi ya, itu banyak hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil sejatinya. Saya suka dengan video ini karena selalu diingatkan posisi iman, posisi amal yang kemudian di video itu kan ada dua tokoh. Dua tokoh ini sejatinya semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita ambil pelajaran ya. Kisah ibu yang divonis meninggal karena kanker sebulan lagi. Ternyata dengan sedekah bisa sembuh total. Siapa yang nggak kenal penyakit kanker? Beberapa menyebutkan bahwa kanker ini pembunuh, ada yang menyebutkan pembunuh manusia nomor 1 lah, ya. Ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Peringkatnya tertinggi lah, yang bisa kemudian secara syariat itu bisa membuat kita wafat. Nah, sebulan lagi divonis oleh dokternya seperti itu. Kalau itu terjadi pada diri kita, apa yang bakal kita lakukan? Apa yang bakal kita rasakan? Apa yang bisa kita bayangkan? Rasanya berat. Ya. Rasanya tidak semua orang mampu menerima takdir vonis kanker, udah gitu sebulan lagi. Ya operasinya kalau sukses. Kalau nggak sukses, ya meninggal. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan menariknya karena sedekah. Kemudian itu bisa menjadi sembuh total. Mari kita ambil pelajaran. Ya. Apa saja sih pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam sebuah buku yang saya baca ya, atau mungkin beberapa buku, kalau Bapak Ibu sekalian yang ikut di majelis pada kesempatan kali ini ingin mendapatkan pelajaran berharga atau menjadi ilmu yang bermanfaat, saya sarankan sekarang Bapak Ibu tulis ya di chat Zoom ini pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Beberapa kata boleh, kalimat boleh. Kenapa? Sebuah rahasia besar ketika kita menonton sesuatu, mendengar sesuatu, menyimak sesuatu, kalau itu ingin menjadi ilmu yang bermanfaat, catat. Apa ya pelajarannya? Karena itu akan menjadi satu jalan mengundang tindakan untuk kita lakukan. Tapi kalau kita hanya nonton terus, oh iya paham, tidak kita catat, itu berbeda hasilnya. Karena mencatat itu ternyata menggabungkan seluruh kekuatan yang kita miliki dari pikiran, dari fisik, dari ruhiyah kita ya. Itu akan memandu kita. Coba saja Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu catat dari kisah tadi pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Maksudnya bisa saya ambil masing-masing. Silakan ya.
Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, materi ini tidak hanya menjadi materi tahu, ya ingat ya. Tapi kebanyakan dari kita kan sudah pada mau. Tapi bagaimana supaya mampu? Nah, Bismillah, ikutin ya. Tulis pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Silakan di chat di Zoom ini ya. Jangan berhenti ya, jangan nggak nulis ya. Kalau yang sudah tahu nomor handphone saya boleh ditulis di chat ya, kirim ke saya ya. Ini panduan ya. Jadi memang taklim kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar tahu tapi juga mampu ya. Secara syariat lebihnya Allah yang kemudian memampukan Bapak Ibu sekalian. Baik. Yang kedua, fokus pelajaran dari sang ibu. Kita lihat ya. Kalau saya melihat fokus pelajarannya ini. Sadar diri terkena penyakit. Tapi tetap peduli pada sesama walau tidak sederajat secara sosial. Berani bersodakoh bahkan dengan nilai besar. Siapa yang mampu? Ya, ini kan spesial banget kisah ini. Kemudian dia bersyukur. Nah, ini juga poin penting. Karena Allah memilih dirinya mampu bersodakoh, dia bahagia. Ya, dalam surat Yunus ayat 58 kan begitu. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita lakukan itu tidak seberapa. Kalau kita sadar bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kebahagiaan yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan dilipat gandakannya rizki dari sedekah. Rasa bahagia yang kemudian Allah berikan pada seseorang. Ibu inilah. Ya. Dan dia menangis karena bahagia dipilih Allah mudah bersodakoh. Itu yang membuat dia nangis tiap hari. Ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Gitu bahasa kitanya ya. Dia nangis gitu ya. Allah mudahkan dia bersodakoh. Ini sejatinya rizki yang luar biasa. Ya, bukan dalam bentuk balasan. Saat itu kan dia tidak mendapatkan balasan secara cash dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk materi ya. Menurut sebagian kita, sodako kita mestinya berlipat rizki ya materi lagi dong. Ternyata ada sesuatu yang lebih hebat dari itu. Dia menangis karena bahagia dipilih Allah mudah bersodako. Allahu Akbar. Bisa dilihat nanti ya dalam surat Yunus ayat 58. 3. Sebutkan satu kata yang mewakili suara hati diri dari kisah ibu tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak karena saya menggunakan metode experiential learning ya, IL. Coba Bapak Ibu sebut satu kata saja yang itu mewakili suara hati Bapak Ibu setelah mendapatkan hikmah dari video barusan. Pikirkan baik-baik, tulis. Boleh di handphone kalau tahu nomor saya, ya. Boleh di chat Zoom ini. Nah, apa sih Ustaz Lili banyakkan suruh nulisnya? Justru supaya kita ada interaksi dengan ilmu. Kunci ini akan membuat ilmu yang kita dapatkan, apa yang kita tahu, insya Allah jadi mampu. Ini rahasia. Jangan kasih tahu yang lain ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menyimak tausiah di YouTube di mana gitu ya, jangan sekedar menyimak. Apa poinnya? Catat gitu. Oh iya, lalu cocokkan dengan diri kita. Apa nih hikmah buat sayanya? Ini dia. Gitu. Jadi harus sampai aha experience, ya. Sampai aha kitanya. Baca buku juga demikian. Oh iya, poinnya dicatat. Jangan hanya baca, selesai lewatlah. Demikian juga dengan Al-Quran, dengan hadis. Ini poin banget buat kita. Ya. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman.